sukacita. Amin. Di luar Tuhan hanya sukacita semu. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala sukacita. Ada setahun lalu saya melayani jiwa. Jiwa ini memang agak tertekan karena dia sebagai suami Kristen, tapi dia tidak bisa membawa anak istrinya kepada Tuhan. Saya layani dia, saya terima Yesus, lalu dia kepengen keluarganya semua masuk Kristen, tapi itu memang butuh waktu karena hanya Tuhan yang bisa menjamah hati mereka. Sebelum saya kunjungi jiwa ini, keluar masuk rumah sakit. Jadi 2 minggu di rumah sakit, 2 hari di rumah. Begitu terus karena penyakitnya itu komplikasi jantung, gula. Puji Tuhan setelah saya doakan, lama itu. Ada setahun baru masuk rumah sakit lagi. Nah, hari terakhir itu tiba-tiba setahun kemudian si istri WA bahwa suaminya masuk rumah sakit lagi, langsung ruang ICU. Tapi karena saya lagi kurang fit, saya tidak bisa hadir. Ternyata kemarin dia dipanggil Tuhan. Apa yang kita ambil dari sini? Kita bersyukur bahwa jiwa ini sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Itulah tujuan kita, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Pendeta. Bapak Pendeta luar biasa. Kita persiapkan hati kita masuk lebih dari dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Dari hari ke hari Engkau tak pernah meninggalkan kami, umat-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Karena tidak ada pengharapan di luar Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa hati kami untuk hendak selalu bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Mari umat Tuhan kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sudah ribuan hari kita lewati dengan pertolongannya. Jangan pernah mau jauh dari Tuhan kita, karena Dialah satu-satunya pohon kehidupan. Karena hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan. Amin. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan, buat perlindungan, buat campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dunia ini tidak akan menjamin semakin lebih baik lagi. Haleluya. Oleh sebab itu kita memandang kepada Dia, Sang Pemberi berkah, Sang Pemberi kehidupan. Kita sadar hidup ini kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Nafas pun kita hanya pinjam. Satu-satu Tuhan ambil, tidak ada bisa yang mencegah. Oleh sebab itu, selama kita diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, pemeliharanya sempurna dalam kehidupan kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah sekali lagi. Ku buka hati Untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. sekali lagi. Ku buka hati, Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sungguh merasakan hadirat dan urapan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Tuhan sudah urapi kami semua. Tuhan sudah urapi hamba-Mu yang menyampaikan pujian dan penyembahan, memandu kami dalam puji-pujian dan penyembahan yang berkenan. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mau katakan secara jujur, kami perlu firman-Mu. Karena dalam firman-Mu itu ada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami membawa segala persoalan-persoalan masalah hidup kami kepadamu. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan mujizat-Mu kepada kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, kelepasan bagi yang terikat, agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Kita sudah melewati hari-hari yang sulit dalam setiap kehidupan kita, tapi kita tetap percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara mengenai melayani Tuhan, saudara-saudara. Bila kita mendengarkan kata pelayanan atau melayani, mungkin ada yang berpikiran pelayanan ataupun melayani itu hanya milik orang-orang tertentu. Sosok pendeta, penatua, diaken, ataupun aktivis gereja yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gereja. Nah, paradigma berpikir seperti ini tentunya salah dan konyol sekali, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar membedah Alkitab, bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap dan gaya hidup kita semua sebagai orang percaya. Amin, saudara. Gaya hidup inilah yang menjadi pola, yang menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang percaya. Jadi kalau melayani Tuhan itu bukan berbicara atau milik orang-orang tertentu saja. Pendeta, diaken, penatua, aktivis gereja. Tapi melayani Tuhan adalah milik semua orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan ini harus menjadi gaya hidup setiap kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini kita harus mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi, pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Dan saya memberitahukan kepada setiap kita bahwa melayani sudah harus menjadi panggilan orang percaya. Melayani harus menjadi panggilan orang percaya dan tanggung jawab semua orang yang mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan dasar bagi setiap kita orang percaya, mengapa kita harus melayani? Yang pertama, mengapa kita harus melayani? Yang kedua, kita melayani untuk siapa? Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita melayani untuk apa? Nah, 3 rahasia inilah, 3 pertanyaan inilah yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita gali bersama-sama, supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengerti untuk apa sih saudara-saudara melayani, mengapa kita harus melayani saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita akan bahas itu pada
pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Dia sudah melayani kita terlebih dahulu. Sebab itu, untuk membalas anugerah, kasih, berkatnya dalam setiap kehidupan kita, kita juga harus turut serta melayani pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu mari kita buka Alkitab di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Karena anak manusia datang bukan apa? Untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya baca sekali lagi. Anak manusia datang bukan untuk, melainkan untuk, dia sudah memberikan nyawanya. Titik darah penghabisan bagi setiap kita. Dia memberikan sesuatu yang sangat berharga. Bukan emas dan perak, bukan permata berlian, tapi nyawanya sendiri, darahnya yang dikorbankan di atas kayu salib untuk setiap kita. Makanya kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan besar, yaitu apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Maka tadi saya singgung pertama, melayani ini bukan sekedar milik pendeta, milik WL, penatua gereja, diaken, ataupun pemain musik. Tapi setiap kita mengambil bagian dalam pelayanan ini, itu pun dikatakan sebagai kategori melayani. Amin, saudara. Yang penting gaya hidup kita, sikap hidup kita. Yang penting itu yang harus saudara-saudara kerjakan dalam setiap kehidupan saudara. Ada banyak orang yang melayani mimbar, ngomongnya pintar, ngomongnya dahsyat, tapi di luarnya ngaco. Betul? Betul, saudara? Banyak yang begitu. Pintar dalam berbicara, tapi kenyataan sikap hidupnya bagaimana? Sikap hidupnya bagaimana? Bisa mencerminkan kasih Kristus? Enggak. Itu masalahnya. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang main musik hebat, tapi di luar juga berdosa juga. Ada banyak orang yang menjadi WL, singer, bahkan pendeta sekalipun, kalau berbicara mengenai masalah firman, hebat dia, tapi gaya hidupnya di luar tidak sesuai dengan kebenaran. Baru menyampaikan kasih, pada waktu sampai di luar, tukang parkir minta 5.000, dia berkata, memangnya harus bayar? Yang model-model kayak gitu kok bisa menjadi berkat? Cuma masalah 5.000 saja kita berantem dengan parkir. Katanya baru mendengarkan firman, katanya baru melayani. 5.000 nggak kasih, ya udah, ngomong baik-baik, tukang parkir juga pasti bisa mengerti kok. Jangan gara-gara 5.000 itu saudara bisa maki seluruh binatang-binatang yang ada dalam kebun binatang itu saudara keluarkan sedemikian rupa. Ini yang bisa dikategorikan sebagai orang yang melayani? Tentu tidak. Nah, makanya saya bilang, mengapa kita harus melayani? Saudara harus mengerti dulu fungsi saudara hidup. Saudara mengerti dulu bahwa dia sudah korbankan nyawanya bagi setiap kita orang percaya. Dia mati di atas kayu salib buat siapa? Buat saudara dan saya, buat kita semua. Dia menyusuri jalan kesengsaraan, penderitaan yang dialami luar biasa. Yesaya berkata, mukanya tidak seperti lagi sebagai anak manusia. Bisa dibayangkan. Dia lakukan itu untuk siapa? Untuk kita, untuk saudara, juga untuk saya. Saya sudah berapa kali ke Israel,
Kalau kita menyusuri jalan kesengsaraan, jalan salib, yang kita sebut dengan nama jalan Via Dolorosa, ada berapa stasi itu, ada berapa perhentian di situ yang harus Tuhan tanggung sampai di atas kayu salib, bahkan dikuburkan di taman Yusuf Arimatea, kuburan Yusuf Arimatea. Sampai dari pertama dia pikul salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dia tidak berdosa dijadikan dosa. Untuk apa? Untukmu dan untukku. Amin saudara. Luar biasa Tuhan kita itu. Nah nyawanya saja dia berikan kok. Apalagi cuma masalah makan dan minum. Pasti Tuhan berikan. Saudara, COVID ini sudah 3 tahun mas. Udah pas 3 tahun ya, bulan Maret ini ya. Nggak ada lilinnya. Kalau nggak ada kita tiup lilin supaya COVID-nya tambah senang, saudara sekalian. Sudah 3 tahun loh. Sudah lihat nggak? Dalam 3 tahun ini sudah tetap terpelihara oleh Tuhan. Amin. Waduh. Sudah tetap masih setia? Amin. Kalau 4 tahun? Aminnya belum tulus nih. Kalau 4 tahun? 5 Pak? Turun kan? Kalau 10 tahun? Tetap. Kita tetap setia. Kita tetap pegang janji firman Allah. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Asal kita tahu bagian kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, pasti Allah bertanggung jawab atas setiap kehidupan saudara. Amin saudara. Luar biasa. Jangan saja pendeta diberkati, jemaat juga harus diberkati. Amin saudara. Bukan saja hamba-hamba Tuhan di sini yang pantas untuk mendapatkan berkat Tuhan, saudara juga harus pantas untuk layak menerima berkat Tuhan. Sebab itu saudara harus mengerti fungsinya. Saudara jadikan pelayanan ini gaya hidup, lifestyle. Saudara-saudara sekalian, makanya kalau suami-suami malas, ibu-ibu bilang, Pak ayo ke gereja. Jangan malas kalau dia biarkan begitu, jangan. Kalau malas sudah mulai tidur, belum bangun-bangun juga, bangunin. Masih belum bangun juga, bangunin. Masih belum bangun juga, siram air panas. Supaya dia bangun sama air hangat gitu saudara-saudara sekalian. Jangan air panas mendidih-mendidih saudara-saudara sekalian. Amin saudara. Harus begitu dong. Kita harus beribadah saudara. Hari Minggu itu ya, kalau mau secara konkret saya kasih tahu ya, hari di mana saudara harus menyucikan hari ini. Saudara datang ke gereja. Nanti kalau ke mall nanti setelah gereja dulu. Boleh nggak ke mall? Boleh. Tapi ke gereja dulu. Apalagi kan gereja kita cuma sekali ya. Mas sekali. Dulu masih ada tuh sekali, 2 kali. Cuma karena COVID ini digabungkannya sekali deh. Sekarang sekali dulu. Jadi kalau ada siapapun datang nggak bisa. Di kompleks kami tadi ada kerja bakti. Saya bilang nggak bisa sampai ketemu Tuhan. Udah kerja bakti 7:30. Sudah bilang harus kerja bakti. Enggak, hari Minggu harus melayani. Harus Minggu harus datang ke gereja. Amin saudara. Amin. Orang mau kata apapun nggak bisa. Nggak bisa, harus kita melayani Tuhan. Amin. Coba buka sebentar Matius pasal 20 ayat 28. Matius pasal 20 ayat 28. Mari baca bersama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani saudara-saudara sekalian. Terus memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi kita semua, bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 tadi bisa kita bandingkan dengan Matius pasal 20 ayat 28 ini. Saudara, klop di situ. Dia datang bukan untuk dilayani, melayani saudara. Makanya kan dia bisa cuci kaki jemaatnya, dia bisa tengokin orang sakit, dia bisa memberkati, dia bisa berikan mujizat. Kenapa? Sifatnya memang pelayanan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Tuhan kita sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi setiap kita umatnya. Kalau saudara melayani Tuhan, ingat baik-baik, Allah pasti memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dengan kata lain, berkat-berkat Allah yang baik atas setiap kehidupan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara percaya itu enggak? Saudara yakin itu enggak? Saudara melayani pasti dapat upah. Saudara setuju itu? Amin. Saudara setuju itu? Melayani pasti dapat upah. Amin. Melayani pasti dapat berkat. Setuju itu? Tapi bukan karena berkat atau upah itu saudara melayani Tuhan. Paham? Paham? Kita melayani, pasti Tuhan berkati kita. Tapi bukan karena berkat itu kita melayani Tuhan. Beda itu. Beda itu. Jadi kalau orang melayani Tuhan, motivasinya lurus saja, pasti ujung-ujungnya diberkati Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita melayani Tuhan dan diberkati. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara. Dan itu harus dikonkretkan, bukan saja melayani Tuhan, melayani sesama juga. Makanya saya setuju dengan salib itu. Tadi ada salib di sini. Ada gambar salib. Salib itu vertikal dan salib itu juga ada horizontal. Vertikal berbicara hubungan kita dengan Tuhan, tapi horizontal berbicara hubungan kita dengan manusia. Itu kasih Allah yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Kalau berbicara mengenai Tuhan, semua orang juga bisa mengatakan itu. Tapi pertanyaan, siapa yang tahu? Tapi dengan sesama, itu persoalannya. Melayani dengan Tuhan atau melayani Tuhan, semua juga kita bisa. Bisa semua. Datang ke sini, angkat tangan, disuruh angkat tangan. Nangis. Air mata tertumpah oleh karena merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi persoalannya, mengasihi sesama, apakah saudara lakukan itu? Kita ini kan nggak terlalu banyak kan, lumayan lah saudara-saudara sekalian. Saya mau tanya, Mbak, kenal nggak dengan om yang di belakang? Belum tentu kenal. Saya apalagi, paling 1-2 orang saya kenal. Saudara-saudara sekalian. Nah ini konkret nyatanya kita dengan Tuhan, tapi harus direalisasikan dengan kita dengan manusia. Waduh, itu sulit bukan? Sulit bukan? Masalah doa, semua orang bisa berdoa, tapi sungguh-sungguh enggak. Masalah kasih harus diinterpretasikan dalam setiap hidup kita. Dan setiap manusia harus memiliki kasih tersebut sama seperti Tuhan. Makanya dia berkata, dia berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu harus kita melayani dengan sepenuhnya. Nah mengapa kita harus melayani? Jawabannya, karena memang kita berhutang nyawa, berhutang kehidupan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ayo tepuk kiri kanan dan berkata, kamu hutang nyawa, kamu hutang kehidupan. Nah kalau saudara hutang harus bayar enggak? Namanya hutang harus dibayar. Nah saudara sudah hutang kehidupan, hutang nyawa, hutang darah loh dewa Tuhan. Balas dong. Dengan apa? Tuhan gak minta banyak-banyak, melayani Tuhan saja. Jadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, gaya hidup sikap kita ini loh harus jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Susah gak sih Pak? Aduh. Susah gak sih Pak? Ya gampang-gampang susah. Makanya jangan cuma jadi orang Kristen yang ngomong doang pintar lu. Tapi apa? Kelakuannya nol besar. Ayo bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang kedua, kita melayani untuk siapa? Saudara-saudara sekalian. Saudara melayani untuk siapa? Tentunya kita melayani untuk Tuhan. Saudara bukan melayani untuk gembala saudara, pendeta Jun. Bukan melayani kepada istrinya, pelayan-pelayan Tuhan di sini. Bukan. Tapi semata-mata membalas anugerah Tuhan, melayani untuk Tuhan. Kalau saudara melayani untuk manusia, saya yakin saudara pasti kecewa. Betul enggak? Saudara melayani untuk manusia, pasti kecewa. Nanti saudara lihat aja kelemahan-kelemahan orang deh.
Manusia itu biasanya begitu, nggak mau lihat kelebihan orang, lihat kelemahan terus. Betul ya Pak? Kalau lihat kelemahan orang paling jago kita. Waduh, tapi nggak pernah melihat kelebihan orang. Soalnya nggak lihat kebaikan gembala sidang saudara kayak apa, cuma lihat kelemahan aja. Hari ini kok gembala nggak ada ya? Kemana dia? Kemana ya? Jalan-jalan dulu. Bukan jalan-jalan, tugas negara tanda. Tugas yang harus dikerjakan. Soalnya kalau lihat kelemahan saya banyak banget, tapi Tuhan tutupnya kasih Tuhan aja luar biasa ini. Saudara-saudara sekalian, dulu tukang maki, sekarang udah nggak bisa maki lagi. Dulu aduh, mau katakan ganti tuh. Haleluya. Kayak gitu sih. Kalau dulu lepas aja begitu. Kan zaman sekarang kali itu apa orang plesetan kan. Waduh, kalau saya nongkrong di sebuah kafe gitu anak-anak muda kan. Aduh, apalah, aduh momen juga saya rasanya kaku banget tuh ngomong. Padahal cuma ngomongnya biasa aja. Pakai kata apa? Anjrit lu kayak gitu kan. Padahal itu cuma plesetan daripada kata itu yang kita suka makan itu. Sudah setiap bagus ya kata itu. Dan kata itu bukan sekali dua kali loh. Saya risih sendiri loh. Waduh, dalam hati saya, ini bapaknya kayak apa sih kok ngajarkan anaknya kayak begini? Setiap ngomong gue mau ke sana ini, mau ke sana anjir, ini pusing juga gue. Lama-lama gue yang pindah gitu kayak itu. Terus saya pindah aja dia daripada saya punya sejahtera yang terganggu. Cuma saudara iseng-iseng deh, nongkrong di mana tempat di sini, mana sih tempat nongkrong anak-anak muda? Kalau di Bogor banyak, di Kelapa Gading banyak saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang lagi nongkrong di sebelah meja, ngomongnya nggak menjadi berkat. Padahal itu maaf ya, saya percaya itu beberapa juga pasti ada anak Tuhan di situ. Ya orang-orang canis-canis yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang matanya sipit-sipit, itu pasti anak-anak Tuhan tuh. Tapi ngomongnya kayak gitu. Pingin saya tanya gereja di mana sih lo? Kalau dia bilang GBI Live, mati gua. Aduh, saudara jangan begitulah. Sudah melayani Tuhan, katanya untuk Tuhan. Ya kalau untuk Tuhan jangan mempermalukan juga nama Tuhan dong. Makanya gaya hidup kita, sikap hidup kita ini harus jelas. Amin saudara. Amin. Nah kalau kita bilang melayani Tuhan, untuk manusia saja saudara-saudara sekalian ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi untuk Tuhan. Sudah apa nggak malu gitu saudara-saudara sekalian? Aduh, ya semua yang ada keluar-keluar dari mulut-mulut kita ngarang yang tidak benar. RW dikeluarkan, RT, RW, lurah semua keluarin. Saudara-saudara sekalian, ya bertobat tuh. Itu kan dulu Pak. Itu kan dulu 2 tahun yang lalu Pak, kita begitu. Masa sekarang juga sudah 2023, masa masih begini aja sih? Ayo berubah. Nah, kepleset sedikit aja udah kata-kata yang kotor. Kadang-kadang sekarang Pak, zaman sekarang orang kadang-kadang kalau kepleset ya, haleluya. Sedikit-sedikit haleluya. Ya nggak apa-apa lah. Daripada sedikit-sedikit itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita realistis dalam melihat kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara punya gembala. Aduh, saya kenal gembala saudara itu bukan 1-2 tahun, bukan 3-4 tahun. Dari mulai kami sama-sama merintis pemuda di sebuah gereja besar. Waduh, dia punya komitmen untuk masalah-masalah kekudusan. Itu sangat luar biasa. Saya sering kali, kalau kita sering sharing, sekarang sudah jarang sekali kita sharing. Palingan cuma telepon cuma hanya kabar-kabar gimana. Kita ketemu juga paling di sinode, BPD dan segala macam. Sinode ataupun juga ini karena saya datang sini, nggak ada dia. Sakit hati nggak? Sakit hati juga. Tapi karena dia punya tugas lainnya udah ada apa-apa. Saudara-saudara sekalian, saya juga tahu beliau sibuk. Dia adik saya. Saudara-saudara sekalian, dan saya mengerti kehidupannya. Dulu waktu kami rintis di sebuah gereja besar, saya yang koordinator pemuda segereja tersebut. Nah kita punya cabang ada beberapa. Kita ke daerah tinggal di Kelapa Gading
Dia koordinator Papa Gadi yang saya percaya. Dia bilang, Kak, bagaimana kita bisa tahu ini kehidupan anak-anak muda benar ya? Setiap Sabtu kita datang aja ke kafe-kafe. Apa tahu ada orang-orang seperti orang-orang kita di situ. Gila benar kayak gitu. Saya nggak berani kayak begitu. Memang dari dulu dia sudah militan banget. Dan ini, waduh, saudara-saudara sekalian. Di sini saya percaya saudara dan di sini juga pasti punya motivasi. Pasti. Saya juga terkagum-kagum tidak banyak gereja loh yang tidak menerima persembahan dijalankan seperti ini. Di depan itu kan, taruh di depan aja kan. Di sini kan tidak ada jalan persembahannya. Kalau di gereja saya kayak begitu Pak, semuanya pura-pura nggak ada kantong persembahan, jalan lagi. Makanya waktu kita sharing-sharing dia bilang, oh saya nggak bisa deh, belum. Di gereja saya tuh, percakapan saya di gereja di Bogor. Oh belum. Kadang-kadang stone minta begini aja nggak dikasih, apalagi harus pura-pura dia nggak lewat. Itu apa ya? Oh kantong biasa itu. Tapi di sini saya hebat banget loh saudara, hebat. Tadi sebelum saya naik ada seorang ibu yang masukin persembahannya di kotak. Dan saya akan berbicara tanggal 26 Maret hal-hal yang berkaitan dengan itu, saudara-saudara sekalian. Dan kalau mau diberkati ya kasih itu. Salah satu, bukan hal yang paling konkret, itu salah satunya aja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Ada? Oke. Mari baca sama-sama. Saya suka perasaannya jemaat disuruh baca sama-sama. Karena kalau tidak baca bersama-sama, saya takutnya saudara masuk alam rohnya beda. Mari baca bersama-sama 3-4. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Kamu sudah merdeka belum? Merdeka oleh apa? Oleh dosa. Lewat siapa yang lakukan itu? Tuhan Yesus lakukan itu. Tapi jangan mempergunakan itu dengan hal-hal yang tidak baik, dosa itu. Jangan jadikan gereja ini sebagai Senin sampai Sabtu kita berdoa yuk. Nanti ada minggu kita datang kepada Tuhan minta ampun. Senin lakukan lagi. Saya kasih tahu ya. Jangan tersinggung ya. Ini mesti diedit ya. Saya kasih tahu ya. Awan banget sih lo. Mempermainkan Tuhan itu. Jangan begitu. Mau benar-benar sekalian. Amin. Kalau mau salah pun terserah lu. Benar dan salah itu di tengah-tengah suam-suam kuku. Waduh, Tuhan muntahkan kamu. Nggak bisa. Kalau benar-benar sekalian, ada banyak orang berpedoman hidupnya begitu. Senin ya udahlah, nama juga masih hidup, ngasih salah-salah dikit nggak apa-apa, dikit-dikit jadi besar, tahu enggak? Kompromi dengan perkara-perkara yang kecil akan terus berkompromi dengan perkara-perkara yang besar terus. Senin dosa, Selasa dosa, lupa minta ampun. Aduh, hari Kamis lo tabrakan kontainer, mati lo. Sebelum minta maaf, minta ampun, udah mati. Saya punya sepupu tanggal 1 kemarin meninggal. Sepupu adik mama punya kakak itu punya anak. Meninggalnya jauh benar. Meninggalnya di Amsterdam, Belanda. Tanggal 1. Belum sampai mayatnya di Indonesia. Masih diurus. Susah. Sampai nanti katanya hari Rabu baru sampai mayatnya. Bisa bayangkan Rabu datang berapa? 8. 1 minggu. Dan sudah sekalian, saya tahu masa mudanya dia. Nggak tahu ya sekarang hidupnya melayani Tuhan. Katanya dia melayani, ya puji Tuhan. Akhir hidupnya matinya cuma masalah apa? Tidur malam, pagi-pagi nggak bangun. Cuma itu doang. Tidur semalam, pagi nggak bangun. Dibangunkan sudah biru. Aduh, nggak ngerti kan? Hidup ini siapa yang tahu sih Pak? Nggak ada yang tahu. Tadi ibu bersaksi mengenai kesembuhan. Ya puji Tuhan masih bisa sembuh. Saya tadi disuruh doakan, ada sebentar suruh doakan seorang ibu yang punya suaminya meninggal, Pak Frans ya. Ya Pak Frans ya. Istrinya Ibu Retno, ada Ibu Retno. Ada Ibu Retno, suaminya baru meninggal ya, 1 minggu ini Bu ya.
Terpukul nggak? Pasti terpukul. Orang kita kasih kok. Aduh, rasanya separuh jiwa hilang. Kayak lagu Anang, Bu. Tapi mau gimana lagi? Itu realita kehidupan. Itu realita kehidupan loh, saudara. Beberapa tahun yang lalu mama saya juga, aduh, ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya sayang, saya kasihi, meninggal. Meninggal pun dalam keadaan saya pelayanan, masih pelayanan di satu kota kecil daerah Jawa Tengah sana. Saudara bisa bayangkan nggak? Pada waktu yang mengatakan saya mengundang hambanya untuk melayani firman, aduh, itu handphone saya bergetar. Waduh, saya lihat, adik saya telepon dari Jakarta. Saya di kota Solo itu. Aduh, gimana ya? Angkat nggak? Karena saya mau melayani firman tuh. Saya izin sebentar, Tuhan, saya izin. Tuhan sebentar aja. Saya angkat sebentar aja, 5 detik aja. 5 detik, janji Tuhan, nggak sampai 10 detik. 5 detik, angkat. Saya angkat. Sebentar. Saya angkat sebentar. Apa katanya? Mama udah nggak ada. Saudara, saya mau melayani firman. Waduh, terpukul nggak terpukul? Saya bisa komplain Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kan katanya Tuhan yang punya kehidupan, Tuhan yang punya kematian. Nanti kenapa sih pada waktu saya sampai Jakarta baru ambil? Kematian tidak pernah memandang bulu ya. Nggak pernah kamu mau pintar atau bodoh, mau ganteng atau tidak ganteng, mau cantik atau tidak, mau kaya atau miskin. Masalah kematian, dia mau datang aja. Nggak perlu pamit. Nanti saya mau datang ya, nggak ada. Nggak ada. Makanya saya mengerti apa yang dialami sama Ibu Retno. Saya tahu, ngerti. Yang mungkin terpukul, apalagi masih 1 minggu. Sepupu saya pun juga demikian. Waduh, ya puji Tuhan akhir-akhir hidupnya itu dulu kacau ya, kami sama-sama kacau. Tapi sekarang sudah melayani, ya bersyukurlah, saudara-saudara sekalian. Dan saya juga yakin, saya percaya Pak Frans juga saat ini sudah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan. Nah, kita menjalani ini loh, yang kadang-kadang susah kan? Ya dalam masa-masa transisi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu ada sesuatu yang aduh. Waktu saya melayani Pak Rusli, waktu wakilnya Pak Jun, waduh, saya merasakan juga hal yang sama yang pernah saya rasakan. Sekarang juga saya alami, saya rasakan juga. Apa yang dialami Ibu Retno, tetap kuat loh, tetap kuat loh. Tuhan pasti punya rencana yang lebih luar biasa lagi untuk kita. Amin. Tapi kita mau bikin sebagai apa? Kita cuma hanya bisa doakan, memberikan kekuatan baru kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi mungkin juga kita. Benar. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin jahat. Maka jangan jahat. Hidup baik. Memang orang-orang jahat tuh matinya lama. Orang-orang baik tuh matinya cepat, bro. Saya juga bingung, ini jahat banget, masa jahat banget lu gak mati ya? Tapi orang baik lihat, orang baik aja cepat banget ya. Lihat sini, aduh mati, aduh meninggal, aduh meninggal, aduh. Mungkin juga sebentar kita. Ya pasti saudara duluan. Saya belakangan ya saudara ya. Mau izin nih? Atau saya belakangan saudara? Duluan saudara. Saya sudah susun jadwal 1 tahun ini udah mulai penuh saudara. Sayang yang undang saya bulan-bulan Desember kan saya. Saudara-saudara sekalian. Ya kalau saudara mau duluan ya salam lah buat Tuhan. Tuhan nanti jangan dulu kita. Dia masih banyak hutangnya untuk banyak menyampaikan firman kemana-mana saudara-saudara sekalian. Ayo saudara-saudara kita melayani untuk siapa? Melayani untuk Tuhan. Amin saudara. Melayani untuk Tuhan. Sebab itu mari kita lakukan. Bukan hanya sebagai kepada sesama kita, tapi semuanya kepada Tuhan. Biasanya, umumnya kalau ada gembala sidang, waduh kita semua kelihatannya baik banget. Coba kalau nggak ada gembala sidang, makanya kalau gembala sidang buat di sini kan penuh banget kan. Tapi kalau saya agak kurang. Karena kadang-kadang orang lihat figur manusia. Sebenarnya saya mau menyampaikan firman Tuhan di sini ada sesuatu yang pasti Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Amin saudara. Dan di mana-mana juga begitu, di gembala di gereja saya juga begitu. Kalau gembala yang khotbah banyak, tapi kalau yang lain, setengah, 3 berapa, kadang-kadang seberapa, aduh ampun dah.
Tapi kalau gembala begitu, kalau kita kerja di kantor, di bank atau segala macam, kalau ada bos, udah kita kerja ini minta ampun. Tapi kalau nggak ada santai, pegang komputer, iya, tapi kartu remi di situ. Bertobat, melayani Tuhan. Amin saudara, melayani Tuhan. Ayo, melayani bukan melayani sesama, tapi melayani Tuhan. Satu ayat lagi, Matius pasal 26 ayat 40. Sebelum kita masuk dalam hal yang terakhir, Matius pasal 26 ayat 40. Mari baca bersama-sama. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Maksudnya apa sih, Pak? Ayo, ini kesempatan saudara melayani pekerjaan Tuhan. Kesempatan untuk saudara berbuat baik untuk Tuhan. Jangan tidur. Ayo berdoa, melayani Tuhan. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ini maksudnya apa? Ayo, sudah waktunya saudara nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa. Saudara-saudara, ini kita dalam ruang ibu gereja ya. Jadi kelihatannya semua kudus. Nanti pada waktu saudara keluar sana, aduh ribet banget itu urusan. Benar. Di sini semana ada yang ribet, enak semua. Lihat kiri, bilang senyum kiri, senyum kanan. Senang. Nanti pada waktu keluar, aduh, saudara ke pasar aja deh, ribetnya kayak apa. Keluar sini, pada waktu mobil saudara disenggol, waduh, udah segala macam cara. Sebab itu saudara-saudara, ayo, Alkitab bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Maksudnya apa? Ayo bergairah untuk membuat segala sesuatu yang baik dalam sifat apa? Rohani. Dalam sifat apa? Rohani. Manusia kodrat, manusia kita, manusia duniawi kita harus kita tanggalkan dan kita kenakan manusia ilahi kita. Manusia dosa kita tinggalkan dan masuk kenakan manusia surgawi rohani kita, saudara-saudara sekalian. Dan kita belajar untuk masalah-masalah kayak gitu, Pak. Belajar. Beberapa waktu yang lalu saya pulang pelayanan dari Bogor. Kecapean, saya tidur di Bogor. Pulang itu saya punya mobil. Aduh, kacanya dipukul orang dan ambil sesuatu di dalam mobil saya. Hari saya nggak ngeh. Saya pulang, saya jalan. Terus saya lihat ada satu warung kecil. Aduh, saya lapar ya pagi-pagi tuh. Saya lapar. Saya mundur loh saudara. Karena saya udah kelewatan itu warung kecil, saya lihat warung itu agak bersih. Saya mundur. Saya udah lewat kurang lebih 100 meter. Saya mundur 50 meter, terus mundur. Tapi karena mobil banyak berlalu lalang, akhirnya saya lihat satu space, ada satu space yang kecil. Saya taruh di situ mobil. Nah, saya jalan ke belakang kurang lebih 10-15 meter lagi. Apa yang terjadi? Saya sampai, saya mau makan. Aduh, Tuhan baik banget. Saya lupa dompet sama handphone. Saking laparnya, saya balik lagi. Saya ambil dompet saya ambil handphone 2 saya bawa ke. Saya makan sebentar doang, makan cuma nasi padel, telur. Semua sampai 10 menit. Saya balik, saya lihat, wah, mobil saya dipukul. Mobil sebelah depan kaca tengah dipukul. Aduh. Udah, saya lihat, loh, kok nggak ada yang hilang ya? Pakaian laundry saya, pakaian kotor saya banyak, saya masukin laundry. Mau pulang ke Jakarta. Nah udah saya jalan aja. Saya pikir ya udahlah, mobil asuransi ini nanti juga akan diganti. Setelah mau masuk ke laundry, kurang lebih 50 meter, 100 meter, kayak Tuhan berbicara gini, coba lihat ya iPadmu, itu kan barang-barang berharga kamu khotbah di situ, itu barang, ini berharga sekali buat saya. Semua khotbah saya ada ratusan di sini, bahan-bahan seminar, bahan-bahan apapun semua ada di sini. Kalau nggak ada ini mati saya. Saya lihat bukan mobil, iPad saya nggak ada. Saya pikir mungkin lupa. Saya telepon orang rumah, coba lihat, nggak ada Pak, di sini nggak ada, di sini nggak ada, lemari nggak ada, di tempat tidur nggak ada, di meja nggak ada. Waduh, makan. Udah. Itu tanda selesai Pak. Oh enggak ya. Saya kira tanda selesai. Kalau selesai saya amin ya sudah selesai.
Nah Bapak, saya sih pendeta yang sangat mengerti dengan masalah-masalah kayak gitu, sudah sekarang. Akhirnya saya telepon, akhirnya saya sampai di rumah, saya ngomong buat istri saya, yang ini selesai, nggak ada, jadi pecahin. Ya saya namanya istri kan ya macam-macam. Istri tuh begitu. Kalau yang nggak bagus dicerai tuh, ya udahlah ya, nggak apa-apa, saya diam. Orang nggak ada, saya diam. Mungkin dia ngomong ke anak saya. Anak saya kerja di sebuah hotel bintang 4, 5 di Kelapa Gading. Dia ngomong, papa diam-diam aja. Oh yaudah, saya pulang jam 7, pulang anak saya. Ah, ayo kita ke mall kan? Kenapa? Ya udah kita ke iBox kan? Oh ya udah, ya saya ikut aja. Langsung dia beli, saya punya. Sebenarnya bukan masalah ini yang saya khawatirkan, bukan masalah iPad saya hilang. Saya cuma masalah ini bahan-bahan saya terlalu banyak di sini. Waduh ini kan hilang, bahaya banget buat saya. Hanya dia beli, setelah itu istri saya memang pintar banget ini mengenai masalah iPhone dan segala macam. Dia mengerti kutak-kutik. Tiba-tiba masuk semua ratusan saya punya kopa itu masuk ada lagi. Saya lompat ke anak kecil sudah sekalian. Waduh saya senang banget. Saya peluk istri saya. Istri saya kan kecil. Sampai hampir apa banget. Iya, Tuhan bisa berbuat segala sesuatu lewat masalah-masalah yang kecil seperti itu. Cuma bagaimana kita tanggapi masalah-masalah seperti itu, benar atau enggak, itu saja. Kalau saudara mengerti apa artinya melayani untuk siapa, Tuhan akan bertanggung jawab untuk kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin saudara. Melayani Tuhan atur semuanya dengan sempurna. Amin. Haleluya. Yang terakhir. Nah kita melayani melalui apa? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Ayo baca sama-sama 3-4. Layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dari apa? Dari kasih karunia Allah. Bila Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan, maka Tuhan pasti memperlengkapi kita. Dengan apa? Karunia yang saudara punya itu. Beliau punya karunia talenta, bisa tiup. Kau bisa bayangkan nggak? Tiup ini nggak sembarang. Jangan saudara mengatakan mas Tuhan tiup doang. Jadi buat tiup, miring buat kalau tiup loh. Jangan saudara enak aja tiup nggak tanpa pencet-pencet, saudara nggak ngerti. Larinya kemana-mana. Jangan saudara berpikir main keyboard ini gampang. Aduh ini harus perlu latihan. Ini talenta khusus yang Tuhan kasih kepada saudara. Dia, saudara-saudara sekalian. Jangan saudara berpikir main drum ini gampang. Antara otak dengan segala macam itu harus jalan. Aduh, talenta apa yang saudara dapat dari Tuhan? Pergunakan itu untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara pintar di mana? IT. Ayo datang ke Pak Jun. Kalau Pak Jun tidak kasih, minta tolong saya ngomong sama Pak Jun. Supaya saudara dulu di situ untuk apa? Memperlengkapi ini semuanya jalan. Ini kan direkam, saudara-saudara sekalian. Harus semuanya lengkap di sini. Saudara punya apa? Minimal saudara, saya tidak punya apa-apa. Nggak mungkin, pasti Allah ada sesuatu di antara saudara-saudara sekalian. Minimal apa sih? Doa. Saudara kaya, saudara nggak bisa sampai ke Papua, tapi orang-orang di sini mau pinjam ke sana nggak punya uang. Ayo, biayain mereka mau ke sana. Saudara takut untuk ke Dayak, enggak apa-apa. Ada banyak orang yang bisa pergi ke sana. Amin saudara. Aduh, saya mau, cuma saya terbatas juga. Saudara-saudara sekalian, ayo kalau saudara-saudara merasa bahwa ini pemain musik yang kurang, ayo perlengkapi dia. Khusus lagi, saya bayar. Wah, itu luar biasa. Minimal saudara punya berdoa untuk Tuhan. Amin saudara. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan tolong Pak Jun, berkati gembalaku, berkati pemain musik, berkati WL. Ini luar biasa, berkati semuanya. Berkati tenaga IT di sini. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. 3 hal ini saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, pasti saudara diberkati. Lalu hambatannya apa Pak? Hambatan cuma satu, ego saudara. Saudara mau atau enggak? Itu aja. Ego saudara. Sebenarnya saudara mau, bisa. Tapi kan nggak enak kan? Pada waktu yang mengatakan angkat tangan, ini doang. Tinggi dikit, tambah turun. Jangan setengah tiang, angkat aja kenapa sih?
Udah nggak apa, makanya sopan kalau ke gereja. Jangan pakai agensi angkat kemana-mana. Ayo melayani Tuhan. Hambatan cuma apa? Ego kita. Artinya Tuhan punya kasih sesuatu yang luar biasa buat kita. Tapi karena ego, kita kadang-kadang gagal di sini. Amin saudara. 3 rahasia yang sudah lakukan dalam hidup saudara. Hambatannya apa? Ego kita. Makanya mari saudara bersyukur untuk semua anugerah dan berkat yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan saudara. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita adalah kesempatan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Mari kita segera berdoa dan segera akhiri ibadah kita saat ini. Semua kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Hanya sebentar. mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat Tuhan pakai saudara-saudara semua. Hidup ini sudah. Musik mengalunkan pujian ini. Saudara, ini kesempatan. Dan tidak kebetulan saya menyampaikan firman Tuhan mengenai melayani Tuhan. Ambil kesempatan ini. Ambil kesempatan ini. Saatnya juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan, lakukanlah itu. Kita melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita. Saudaraku, kita melayani untuk siapa? Tentunya kita melayani untuk Tuhan. Kita melayani melalui apa? Melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pasti ada talenta itu Tuhan berikan kepada saudara. Saya lihat ada hati-hati yang tersentuh. Jangan egois. Hambatan yang paling luar biasa, saudara egois, terlalu jaim. Mungkin karena status sosialmu yang bagus, status sosialmu yang hebat. Mungkin saudara berpikir, saya kaya, saya tidak perlu dengan masalah-masalah tersebut. Tuhan berseru kepadamu, bertobat, berubah, ambil langkah, supaya saudara juga mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan pasti pakai saudara. Ini kesempatan. Isi masa-masa hidupmu dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan segala-galanya dalam hidupmu. Ini kesempatan. Ayo perbaiki komitmenmu hari ini. Perbaiki komitmenmu hari ini. Siapapun saudara, yang tuakah, yang mudakah, dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengetok pintu hatimu untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah
setinggi-tingginya strata hidup saudara di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekaya-kayanya engkau, gelarmu setinggi apapun, tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela turun dari tahta sorgawi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia. Dia ada di sini untuk menjamah saudara-saudara semua. Dia ada di sini untuk mengurapi saudara-saudara semua, menghibur, memulihkan, bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Junianto Naibahu. Berkati keluarga, berkati istri, anak-anak, berkati pekerjaan, karir, pengembalaan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, rahmati dengan rahmat-Mu, berkati dengan berkat-Mu Tuhan. Berkati WL, dengan kuasa Tuhan hamba-Mu ini kami serahkan. Tuhan pakai terus. Berkati pemain musik, berkati multimedia, berkati semua kami, urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Mereka membawa masalah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, bawalah semuanya kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Sebelum hamba tutup, hamba berdoa untuk istri daripada Pak Frans yang sudah meninggalkan kami, yaitu Ibu Retno. Tuhan, bersama dengan sidang jemaat Tuhan di tempat ini, berdoa untuk hamba-Mu, anak-Mu ini, Ibu Retno. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Penghiburan surgawi turun atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus, berkati, pulihkan, kekuatan Tuhan menyertai hidupnya. Dalam nama Yesus, terima pemulihan itu Bu. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami semua yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang putus asa ada pengharapan baru dalam Tuhan. Dan firman Tuhan sudah menguatkan kami. Nah, kami bawa pulang itu ke rumah kami masing-masing, ke dalam pergaulan kami, dan tentunya Tuhan menjaga dan memelihara kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Dengarkan apa kata firman di dalam Keluaran pasal 23-25. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, diberkatilah makananmu, diberkati air minumanmu. Tuhan jauhkan engkau dari berbagai macam penyakit. Itulah janji firman Allah mengenai ibadah yang sesungguhnya. Buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya manis Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya,